Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, baik secara online maupun offline, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kita masih membahas syarah usul tafsir atau syarah muqaddimat tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan penjelasan ilmiah oleh Syekh Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pada akhir pertemuan kemarin, tepatnya kita sudah mulai masuk awal pembahasan tafsir ya. Maaf, awal pembahasan tentang usul tafsir yang menjelaskan bahwasanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam ilmu tafsir itu sedikit ya dibandingkan dengan perbedaan pendapat dalam ilmu-ilmu lain, dan yang sedikit itu pun ya ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang sedikit itu pun umumnya adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilafut tanawu'in ya. Perbedaan pendapat yang tidak berlawanan, atau kita sebut dengan perbedaan pendapat yang variatif, bukan kontradiktif. Ya, kemarin sudah disebutkan bahwa ikhtilafut tanawu' adalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat di mana masing-masing di antara pendapat tersebut bisa digabungkan, bisa dipadu-padankan. Masing-masing di antara perbedaan tersebut nggak bertentangan, jadi bisa disatukan, digabungkan, dikompromikan. Adapun ikhtilaf tadad atau perbedaan pendapat yang berlawanan, apabila masing-masing di antara pendapat tersebut nggak bisa dikompromikan, itu baru dikatakan ikhtilaf tadad. Sekali lagi, yang ada dalam tafsir kebanyakan adalah ikhtilafu tanawu'in, perbedaan pendapat yang beragam. Nah, kemarin kita sudah sebutkan bahwa ikhtilaf tanawu' dibagi menjadi dua. Kita sudah mulai bahas yang pertama kemarin ya. Perbedaan pendapat yang disebut ikhtilafu tanawu', perbedaan pendapat yang variatif, itu juga ada dua macam. Yang pertama, ayyu'abbira kullu wahidin minhuma anil murad bi ibaratin ghairi ibarati sahibi. Ini enggak saya bacakan lagi secara lengkap karena sudah kita bahas. Yang intinya adalah ketika dua orang yang berbeda pendapat atau tiga orang yang berbeda pendapat misalnya, masing-masing mengungkapkan satu objek yang sama ya, satu objek yang sama, tetapi dengan bahasa atau cara mengungkapkan yang berbeda. Intinya itu aja ya. Jadi mengungkapkan satu objek yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, masing-masing bahasa tersebut punya makna sendiri-sendiri, maknanya beda-beda. Tetapi tujuan dari yang dibicarakan itu sama. Ya. Kayak kemarin diberikan contoh, seorang yang mengatakan pedang, dalam bahasa Arab saif ya. Saif itu kadang-kadang disebut dengan apa? Muhannad. Ini kalau secara bahasa klasik itu artinya dipipihkan. Tapi ada yang mengatakan muhannad juga dari kata Hind, karena katanya pedang pertama kali dari daerah Hind, India. Bisa dibenarkan juga ya. Tapi yang jelas muhannad ini pedang artinya. Mau itu yang dipipihkan, asalnya dari India. Salah satu sifat pedang memang begitu, pipih. Dan konon memang negeri pertama yang mengenal pedang itu India, katanya begitu. Katanya ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang mengatakan apa? Pedang itu sorim. Sorim itu artinya yang apa? Mutus, yang bisa memotong sesuatu. Jadi muhannad itu dalam bahasa Arab memang dikenal artinya pedang. Sorim juga artinya apa? Pedang. Ya.
Ya, Sarimul Maslul ya. Itu juga apa? Pedang ya. Maka masing-masing di antara nama tersebut itu juga apa namanya? Artinya pedang tapi dengan bahasa yang berbeda-beda. Begitu juga makna-makna lain. Ya. Itu sebagai contoh saja ya. Kemarin disebutkan intinya mengungkapkan satu objek dengan cara yang berbeda tapi masing-masing itu memiliki makna tersendiri. Nanti contohnya yang lebih dalam lagi akan disebutkan oleh Syekh di dalam pembahasannya. Insyaallah kita mulai dengan menyebutkan kembali lanjutan pembahasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk melengkapi pembahasan tentang ikhtilaf tanawu jenis yang pertama kemarin. Jenis yang keduanya sekali lagi nanti udah sekian puluh halaman berikut nanti baru kita bahas. Matannya al-matnu kama qila sebagai contoh ya. Kemarin kan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sudah berikan contoh, ini sekarang Syekhul Islam langsung ya. Fismis sayfi kama qila sebagaimana dikatakan fismis sayfi terkait dengan julukan pedang. Kalau kita menyebutnya julukan ya, pedang itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sarim. Ya. Sang pemotong kalau kita menyebut gitu ya. Sang pemotong. Kalau kita biasanya di Indonesia kan kalau julukan pakai sang ya. Sang pemotong gitu ya. Iya. Ya, wal muhannad ya. Senjata dari India misalnya kita terjemahkan dengan kayak gitu ya. Supaya agak Indonesia sedikit ya. Ya. Yang dimaksud sang pemotong dengan senjata dari India misalnya atau senjata yang pipih ini artinya pedang. Wadzalika mislu contoh lainnya. Nah, supaya lebih jelas beliau mengatakan asma'illahil husna. Contoh lain ya, kalau kita menyebut tentang apa? Asmaul husna. Asmaul husna nama-nama Allah itu kan banyak ya. Ada Sami, ada Basir, ya, ada Qadir, Alim, Halim dan lain-lain ya. Nah, kalau kita katakan misalnya Allah As-Sami' itu yang Maha mendengar. Al-Basir itu yang Maha melihat kan gitu ya. As-Sami' dan Al-Basir kan punya arti sendiri-sendiri, betul nggak? Tetapi yang dimaksudkan dengan As-Sami' siapa? Allah juga. Al-Basir siapa? Allah juga. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi mengungkapkan yakni asma Allah, lafzul jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma al-husna. Masing-masing yang disebutkan punya makna sendiri, punya arti sendiri, tapi yang dimaksud adalah satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ikhtilaf tanawu yang pertama ini, ya. Wa asma Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nama-nama Nabi kalau yang disebutkan di dalam hadis itu ada Al-Mahi, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib ya. Al-Mahi itu yang menghapus, artinya menghapus ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Al-Hashir itu nanti karena Nabi yang mengumpulkan, karena Nabi nanti akan mengumpulkan umat ya di hadapan beliau semuanya. Ya, Al-Aqib itu yang datang belakangan. Itu Nabi yang datang belakangan, akhir para nabi. Ini kan yang disebutkan di antaranya di dalam hadis ya. Ya, nanti sebutan-sebutan beliau ada dalam bentuk kunyah, Abul Qasim. Ada juga yang menyebutkan salah satu nama beliau ada Al-Mustafa, ya. Al-Mustafa. Jadi kalau kita menyebut Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mustafa, yang kita maksudkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masing-masing di antara nama ini punya arti. Hashir punya arti sendiri, Aqib sendiri, Mustafa itu yang terpilih artinya kan. Nabi yang terpilih, ya, yang terpilih. Ya. Karena itu ada hadisnya. Ya. Jadi Innallaha astafani. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi itu dari Bani Kinana, dari Quraisy, dari Bani Hashim. Ya. Jadi Nabi itu dipilih dari keturunan-keturunan terbaik bangsa Arab yang mengerucut sampai kepada Bani Hashim. Jadi nama Nabi Al-Mustafa itu punya arti, tetapi yang dimaksud sama yaitu Nabi SAW.
Wa asmaul Quran, begitu juga nama dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dinamakan dengan berbagai nama juga sebutan ya. Az-Zikru, kemudian Asy-Syifa, wa nunazzilu minas sama'i ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Jadi kalau kita sebut Asy-Syifa, syifa itu bisa juga yang dimaksud surat Al-Fatihah, bisa juga yang dimaksud Al-Quran. Ya, kalau kita sebut juga dengan Az-Zikru, inna nahnu nazzalna dzikra, ya, kadang-kadang disebut dengan kata zik. Itu juga nama Al-Qur'an, ya. Ya, kadang-kadang disebut Az-Zikra, kadang-kadang Az-Zikru, kadang-kadang Asy-Syifa, tapi semuanya yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dan kadang-kadang disebut juga dengan kitab saja. Zalikal kitabul la raiba fi. Apa yang dimaksud Alkitab? Itu Al-Qur'an. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, semua ini adalah nama-nama Al-Qur'an. Namanya banyak, masing-masing punya arti enggak? Iya. Ya, makanya para ulama sering menyebutkan, ya, kalau kita mau menggunakan bahasa yang sepadan, saya sering mengatakan kita menyebut Quran, setelahnya jangan sunnah, tapi hadis. Kalau kita menyebut kitabullah, baru sunnah Nabi. Tapi kalau kita menyebut Quran dengan hadis, ya nggak salah. Quran dengan sunnah, maaf. Quran sunnah, ya nggak salah. Cuma secara padanan kata kurang apik, ya, kurang pas. Ya, seperti pria, wanita, ya, perempuan, laki. Ya kan gitu ya, pasangannya, pria dan wanita. Pria wanita, laki-laki wanita boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Cuman ya itu bukan padanannya. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Nah, jadi kitab itu punya arti sendiri karena kitab itu yang ditulis kitabullah. Sesuatu kitab yang berisi ajaran, maaf. Kitab yang berisi ajaran, ya. Sesuatu yang ditulis berupa ajaran itu kitab. Ya, maka padanannya sunnah, itu ajaran yang diikuti. Quran itu yang dibaca, sesuatu yang dibaca. Hadis sesuatu yang diucapkan. Jadi makanya padanannya itu Quran, hadis, kitabullah dan karena tamassaku bil kitab was sunnah, bukan tamassak bil Quran was sunnah. Ya. Wa adillatuhu al-Quran wal hadis. Dalilnya Quran dan hadis. Ya, bukan Quran dan sunnah. Tapi sekali lagi, kalaupun dibolak-balik nggak salah, tetap nggak salah. Ya. Tapi ingat ya bahwa masing-masing di antara kata tadi meskipun sama, tapi punya arti beda, tapi tujuannya sama. Fa inna asma Allah, karena semua nama Allah, fa inna asma Allah kullaha, seluruhnya, tadullu, menunjukkan ala musamman wahid, terhadap satu, yaitu Allah, musamman wahid, ya, terhadap pemilik nama yang satu. Kita menyebutkan begitu. Pemilik nama yang satu di sini siapa? Allahu Jalla Sya'nuhu wa ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, asma'ullahi kama ta'rifuna katsiratun jiddan. Asma Allah sebagaimana yang kita tahu itu banyak sekali. Ya. Allah itu namanya banyak. Ada yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis, ada yang Allah sembunyikan dalam kegaiban. Jadi nama Allah itu bukan 99, banyak. Ya, tetapi ada 99 nama Allah yang kalau kita betul-betul hafal dan jaga, itu akan bisa menjadi jalan masuk ke dalam surga. Man hafidhaha dakhalal jannah. Tapi disebutkan lillahi tis'un wa tis'una isman itu bukan berarti nama Allah itu hanya 99. Nah, karena sebagaimana disebutkan dalam doa kesedihan ya. Ya. Ini abduka wa ibnu abdika wa ibnu amalika, ya. Itu disebutkan di situ. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang kamu miliki. Disebutkan di situ, sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika. Yang kamu namakan untuk diri kamu sendiri, yang kamu turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khal, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, yaitu yang disebutkan Nabi di dalam hadis. Awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau yang kamu sembunyikan di dalam kegaibanmu. Jadi banyak nama Allah ya.
Nah, tapi yang kita tahu dan kita hafal adalah tentunya yang disebutkan dalam mana? Dalam Quran dan hadis. Nah, yang disebutkan dalam Quran dan hadis ya jumlahnya 99, meskipun nanti ada khilaf fi ba'dihha. Kita nggak bahas. Tapi yang jelas nama Allah itu banyak. Lakin musammaha wahid, tapi pemilik namanya tetap satu, yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahiya mutaradifatun, bisa disebutkan sebagai sinonim min haitsu dilalatiha, kalau mengacu pada indikasinya. Ala zati, terhadap zat Allah. Kalau indikasinya kepada zat Allah, ini nama-nama yang sinonim. Mutabayina, tapi berbeda min haitsu ikhtisasi, kalau ditinjau dari kekhususan. Kullu ismin, masing-masing nama Allah, minha, darinya, bil ma'nal khasibihi, dengan makna yang ada di dalamnya secara khusus. Jadi Sami' yang maha mendengar ya artinya sendiri. Maha mendengar. Dari kata Sami'a yasma'. Basir, maha melihat. Ya. Dari kata basara atau absara yubsiru. Basir. Jadi artinya sendiri-sendiri. Jadi konteksnya sama, sekali lagi tinggal penggunaannya nanti. Ya, kayak tadi kita bilang ya, kitabullah itu sama. Tapi nanti dalam menggunakan kalau bisa dipadankan dengan pasangannya. Begitu juga dengan nama Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita dianjurkan menggunakan nama yang sesuai dengan doa kita. Dengan nama yang lain boleh nggak? Boleh. Karena semuanya ayyamma tad'u falahul asma. Dengan nama manapun kamu manggil Allah, berdoa kepada Allah, ya tetap ujungnya kita berdoa kepada ya Sami', ya Basir. Lalu kita berdoa. Tapi dianjurkan kita menggunakan nama-nama yang sesuai dengan doa kita. Ya, kalau meminta rezeki, sebutkan ya Razzaq, gitu ya. Nah, kalau minta pengajaran dari Allah, ya Halim, ya Hakim, ya Qawi, ya Aziz. Kalau kita minta kekuatan, kan gitu ya. Tapi dengan menggunakan nama yang lain, secara hukum boleh, ya boleh. Ya. Ini hanya soal kepantasan. Dengan menyebut ya Razzaq, itu berarti kita sedang mengakui di hadapan Allah, Allah yang maha memberi rezeki. Ya, bahwa rezeki orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib. Meskipun saya sampai sekarang nggak ngelihat nih jalannya dapat rezeki dari mana ya. Kayaknya usaha udah dilakukan mentok semuanya. Ya udah. Tapi kita menyebutkan ya Razzaq yang maha memberikan rezeki. Ya, ketika kita meminta sesuatu sesuai dengan namanya, maka pada saat itu ada makna lain yang kita cari, ya. Pengharapan kita lebih besar, ya. Karena kita menyebutkan Allah dengan sifat, ya. Dan dengan itu kita memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kita. Bahwa yang memberikan rezeki itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu. Kira-kira begitu. Begitu juga kalau kita minta kesembuhan, kita minta kekuatan, kita sebutkan asma Allah yang sesuai dengan itu. Dan seterusnya. Nah, ini pentingnya kita memahami bahwa setiap nama punya makna sendiri. Tapi zat yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika asmaur rasul, begitu juga nama-nama rasul, muta'addidatun, banyak. Wa hiya bi'tibari dilalatiha, kalau ditinjau dari indikasinya, ala zati, terhadap zat yang dimaksud, mutaradifah, maka nama-nama tersebut sinonim, karena yang dimaksud adalah Nabi SAW. Ya. Wa bi'tibari dilalati kulli lafzin, tapi kalau ditinjau dari dilalah, indikasi, kulli lafzin, masing-masing lafal, minha ala ma'nan, terhadap satu makna, ya, satu makna akhar, satu makna tersendiri, mutabayinah, masing-masing nama tadi berbeda dengan yang lain. Ya. Ya, wa kadzalika al-Qur'an, begitu juga Al-Qur'an. Isammal Qur'an, disebut Al-Qur'an, disebut dengan Al-Furqan, disebut dengan Tanzil. Ya, Quran, Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikra, ya, Asy-Syifa, dan lain-lain itu nama-nama Al-Qur'an. Wa ghairu dzalik. Fa hadhil alfaz, semua lafal-lafal tadi, bi'tibari dilalatiha alal Qur'an, kalau mengacu pada indikasinya terhadap Al-Quran, yaitu berarti sama semuanya.
mutaradifah. Sino? Wa bi'tibari anna kulla wahidin minha lahu ma'nan khas. Tapi kalau dilihat anna kulla wahidin minha, masing-masing di antaranya lahu ma'nan khas, punya makna tersendiri, mutabayyinah, maka itu disebut mutabayyinah. Maka kata yang pas memang yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, namanya asma mutakafi'ah. Karena kalau kita sebut mutabayyinah antonim, dia jadi berlawanan kan gitu ya. Kalau disebut sinonim sama persis ya. Memang nama yang paling tepat adalah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini minal asma'il mutakafi'ah. Ini kata-kata yang sepadan. Dibilang sinonim juga enggak, antonim juga enggak. Dibilang indikasinya sama persis enggak. Terhadap zat sama, tapi secara makna enggak sama. Lagi itu nama yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh di sini hanya untuk menjelaskan maksud dari Syekhul Islam, bahwasanya ketika kita menyebutkan satu objek dengan nama yang berbeda tapi tujuannya sama, itu berarti bukan perbedaan pendapat yang berlawanan. Itu bab ikhtilafu tanawu. Ya, dan itu yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an itu paling banyak. Jadi karena summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di hari akhir nanti kamu akan ditanyakan tentang an-na'im. Ya. Lalu sebagian di antara para sahabat ya, di antaranya Ibnu Mas'ud dan yang lain yang mengatakan an-na'im itu adalah al-amn was-sihhah. Rasa aman dan kesehatan. Jadi nanti di akhirat kita akan dipertanyakan tentang nikmat kesehatan dan nikmat aman yang kita dapatkan. Kan gitu ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Karena nikmat pertama yang diberikan Allah kepada kita itu faja'alnahu sami'an basira, ya. Nabtalihi, ya, diproses manusia itu, kemudian faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia makhluk yang mendengar dan melihat. Jadi pertama kali itu nikmat yang dikasih oleh Allah, bisa dengar, kemudian bisa, kan gitu ya. Jadi ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ibnu Abbas menyebutkan nikmat mata, nikmat telinga, sana nikmat kesehatan, ya, nikmat aman, itu enggak ada perbedaan pendapat. Karena masing-masing sedang menunjukkan apa? Contoh. Semua nikmat itu akan dipertanyakan oleh Allah, enggak ada yang tidak, ya. Cuman Ibnu Abbas sengaja menyebutkan contoh ini untuk mengingatkan kita, inilah kenikmatan pertama yang Allah berikan kepada kita. Ya. Pendengaran, dan para ulama menyebutkan bahwa pendengaran itu di atas penglihatan, gitu ya. Orang yang masih bisa mendengar bisa belajar jauh lebih banyak daripada orang yang hanya bisa melihat tapi nggak dengar, kan gitu ya. Makanya banyak orang-orang buta tapi bisa macam-macam, ya, kan? Nah, jadi ulama, ya. Kalau di kalangan ahli din, alhamdulillah ada yang jadi hafiz, ada yang jadi ulama. Ya, kadang-kadang kita ngiri banget ya, cuma bisa denger aja ngapal ya. Ya, kita udah bisa dengar, bisa ngelihat, hafal sini lupa sono, ya. Nah, jadi itu realitas, ya. Dan sekali lagi semua nikmat itu akan ditanyakan. Jadi kalau ada para ulama menyebutkan contoh-contoh tadi, sejatinya mereka tidak sedang berbeda pendapat, ya. Nah, tetapi mereka menyebutkannya pada sisi yang berbeda. Ya, seperti kita menyebutkan objek dengan sebutan-sebutannya yang berbeda. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh, ini masih pembahasan yang sama, ya. Falaisa du'a'uhu bismin min asma'ihul husna. Maka doa dengan menyebutkan salah satu namanya yang disebut dengan asma'ul husna, laisa mudadan, tidak bertentangan, li du'aihi bismin akhar, dengan doa menggunakan nama yang lain. Kita berdoa menggunakan ya Basir, ya Razzaq kepada Allah, kemudian kita berdoa. Di waktu yang lain kita menyebut nama Allah yang lain lagi. Ini enggak berlawanan. Balil amru kama qala ta'ala, tapi semuanya seperti difirmankan Allah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Silakan kalian berdoa ya Allah.
Silahkan kalian berdoa ya Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama manapun kamu berdoa, falahul asmaul husna, Allah itu memiliki al-asma al-husna. Jadi manggil Allah dengan nama yang berbeda-beda itu bukan berarti memanggil zat yang berbeda-beda. Nah, ya, konteksnya begitu ya. Nah, konteksnya begitu. Jadi ini bisa dipahamin bahkan oleh orang yang punya sangat sedikit kecerdasan sekalipun, karena hal yang sangat mudah dipahami. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah dengan nama apapun, kita berdoanya tetap kepada Allah ya. Sebodoh-bodohnya orang pasti kan ngerti, gitu, kira-kira seperti itu ya. Sama juga kalau kita, iya, sama juga kalau kita membahas tentang tauhid ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu membahas tauhid kepada Allah harus diesakan dalam namanya, diesakan dalam ibadah. Nah, sebagian di antara kita katakan tauhidnya 3, berarti trinitas itu ya. Ya kan? Trinitas ya. Sama dengan keyakinan orang-orang Nasrani. Samanya dari mana? Ya. Orang Nasrani itu mengatakan Tuhan itu 3 tapi satu seperti 3. Kita tetap mengatakan Allah Maha. Kita lagi membahas tauhid. Allah itu harus ditauhidkan dalam segala sisi. Namanya harus ditauhidkan, ibadah kepada Allah harus ditauhidkan, kan gitu ya. Rububiyah Allah juga harus tauhid, maksudnya ya. Tapi mereka mau dibagi menjadi 3, berarti Allah itu 3. Nah, ini cara berpikir orang yang paling idiot pun nggak akan sampai ke sana ya. Kenapa bisa nyampe ke sana? Ya, sampai sekarang kalau kita mikir-mikir kok bisa mikir ke sana ya. Heran juga gitu ya. Iya. Nah, hari ini ya Allah, ya besok ya Rahman. Wah, Tuhan kamu banyak ya. Wah, ini aja kita nggak bisa nerima. Ini nggak bisa nerima. Padahal jelas-jelas yang diucapkan beda loh. Ya, tapi bagi orang yang udah belajar tahu Allah itu punya nama banyak. Ini hanya berlaku bagi orang yang belum tahu sama sekali. Mungkin baru masuk Islam, dia nggak tahu kalau Allah itu punya Asmaul Husna. Lalu ada berdoa ya Rahman, loh kok urusannya bukan ya Allah. Nah, karena dia belum belajar tentang Asmaul Husna. Bagi yang sudah belajar Asmaul Husna udah dia hafal kok ya. Tapi tiba-tiba dia bilang ini beda. Nah, ini berarti dia nggak menggunakan sedikit akal yang ada pada dirinya. Ya. Nah, kasus tentang tauhid dibagi menjadi 3 itu lebih parah dari ini ya. Ya, kalau ini masih bisa dimaklumi untuk orang yang mu'alaf ya. Itu untuk orang yang mu'alaf pun nggak bisa dimaklumin ya. Nggak bisa diterima. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini ya. Fakullus min asma'i, masing-masing dari nama Allah yadullu ala zat al-musamma, mengacu kepada zat yang satu, yaitu zat Allah. Namanya banyak tapi satu zatnya itu Allah. Wa ala sifat, tetapi menunjukkan sifat allati tadammana hal ismu, yang terkandung dalam nama tersebut. Jadi secara makna masing-masing beda, tetapi yang dituju tetap sama. Kal alim, contohnya yang maha mengetahui. Ya dulu ala zat, pertama menunjukkan kepada zat Allah. Yang dimaksud dengan yang maha melihat adalah Allah. Tetapi kata alim juga menunjukkan sifat al-ilmu, sifat mengetahui. Bahwa Allah itu maha mengetahui. Ya, dengan ilmu yaliqu bijalali, dengan sifat ilmu yang sesuai dengan kemaha muliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, para ulama salaf sering menyebutkan begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala alim bi ilmin yaliqu bijalali. Kalau kalangan Mu'tazilah mengatakan alimun bi ghairi ilmin. Ya. Basirun bi ghairi basar ya. Allah itu maha mengetahui ya tanpa ilmu ya. Nah, maha melihat tanpa melihat. Jadi kata melihatnya itu hanya nama saja, tapi tidak punya makna sifat. Itu kita nggak bisa terima ya. Ya, jadi dengan bahasa fitrah saja, ketika seorang mengatakan wahai Allah yang maha memberikan rezeki, kita paham nggak artinya yang maha memberikan rezeki?
Ya paham ya, yang mampu memberikan rezeki kita paham nggak? Paham ya? Nggak mungkin yang maha memberikan rezeki itu nggak ada artinya. Ya, itu cuma ucapan aja. Nggak mungkin ya. Kalau kita nasihatin orang, jangan buat begitu. Allah maha mengetahui loh. Allahu alim loh. Alim apa? Alim nggak ada artinya. Pokoknya alim aja. Nggak mungkin lah kamu sudah nasihatin orang ya. Jangan biarkan kamu lakukan sembunyi-sembunyi. Allahu alim. Allah maha melihat. Allah basir. Allah maha melihat. Terus basir artinya apa? Ya basir aja. Ya nggak ada arti. Ya jadi secara fitrah orang yang mengatakan gitu sudah berlawanan dengan apa? Dengan fitrahnya sendiri. Ya. Maka para ulama salaf sering mengatakan, jadi al-isbat fi ba'dis sifat, isbatun fil ba'dil akhar. Kalau kita menetapkan Allah itu alim dengan ilmunya, maka kita menetapkan pada semua sifat. Termasuk misalnya yang ditakwil oleh kalangan Asy'ariyah. Ghadab misalnya, Allah itu marah. Mereka mengatakan Allah nggak mungkin marah. Ya. Jadi marah Allah yang maksud dimarah adalah iradatul iqab. Allah ingin memberikan siksaan, itu arti marah. Ya. Mereka enggak menetapkan sifat ghadab. Ya, padahal ketika dikatakan Allah Maha mengetahui, mereka juga sama. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Melihat dengan penglihatan yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah. Enggak usah kita bayangkan bagaimana melihatnya Allah, mendengarnya Allah. Ya, tapi ketika mereka mengatakan marah, marah enggak bisa ya. Karena kalau manusia marah tuh dia bayangkan marahnya seperti mana manusia ya, yang mukanya merah ini. Enggak mungkin Allah seperti itu ya. Terjadi makna kayak gitu karena dia bayangin manusia. Kalau dia lakukan pada setiap sifat, semuanya akan sama. Tasbih dulu mereka tasbih dulu, baru kemudian mereka tolak akhirnya. Padahal kalau mereka lakukan pada semua sifat, akhirnya mereka akan tolak semua. Allah mendengar setiap doa kita. Allah akan menjawab setiap. Ya. Ini baca, yang sana baca. Gimana cara mendengarkannya? Kita bayanginnya seperti manusia. Ya. Pasti kita nggak bisa dong. Kalau Allah mendengar sana berarti nggak dengar sini dong. Ya. Kalau Allah sedang jawab sana berarti nggak jawab sini. Ya. Allah sedang jawab nih. Kan ketika kita baca surah Al-Fatihah gitu ya. Ya, setiap satu ayat dijawab sama Allah. Gitu ya. Kita akui itu. Nah ini baca Al-Fatihah sana baca. Ini jawab. Kita gimana? Ya kita bayanginnya kayak manusia, ya salah. Jadi selama itu dibayangkan bagaimananya, semua sifat akan kita tolak. Jadi makanya sifat ghadab kita terima. Kita katakan kemarahan itu sesuai dengan kemahamuliaan Allah. Jangan kita bayangkan marahnya Allah itu bagaimana. Jangan, kita akui. Jadi kalau kita menetapkan alim sebagai sifat Allah, kita juga ghadab itu sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang itu sudah jelas disebutkan dalam banyak firman Allah, wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Bahkan ada kaum yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Allah murkai ya. Dan seterusnya wallahu a'lam bishawab ya. Sekali lagi kita kembali bahwa ketika kita menyebutkan alim menunjukkan zat Allah dan ilmu. Wal qadir, kalau kita sebut qadir yang maha kuasa, ya dulu ala zat, menunjukkan zat Allah pertama. Yang kedua wal qudrah, menunjukkan sifat qudrah, maha kuasa. War rahim, begitu juga ya, rahim ya dulu ala zat, menunjukkan zat Allah. War rahmah, dan menunjukkan sifat rahmat. Begitu seterusnya ya. Setiap nama Allah punya arti tersendiri, tapi yang dituju tetap Allah Subhanahu wa taala. Idzan, dengan demikian kata Syekh, hadhil asma'us tsalatsa. Nama yang tiga tadi, Al-Alim, ya, Al-Qadir, Ar-Rahim, bi'tibari dilalatiha 'ala dzati mutaradifatun. Kalau dilihat dengan indikasinya terhadap zat Allah, itu berarti sinonim. Wa bi'tibari dilalatil awal, tapi dilihat dari indikasinya yang pertama terhadap maknanya, alal ilmi, wasani alal qudrah, yang pertama menunjukkan ilmu Allah, yang kedua alal qudrah, kekuasaan Allah, wasalis, yang ketiga alal rahmah, kasih Allah. Fahiyah, dalam hal ini nama-nama tersebut mutabayinah, itu antonim ya.
Nama itu antonim. Sekali lagi, sekarang kita lebih tenang dengan istilah Ibnu Taimiyah makanya. Ya. Kalau kita menyebutkan secara makna itu antonim, ya, itu kita kurang nyaman, ya. Kita tetap mengatakan bahwa itulah yang disebut asma mutaka. Secara makna berbeda, ya. Secara makna berbeda, punya perbedaan makna itu benar. Tapi secara indikasi terhadap zat satu. Nah, maka kata yang paling menenangkan memang al-asma al-mutakafi'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dokter? Masih. Kemudian selanjutnya, ini karena memang yang dibahas masih itu. Nah, masih contoh contoh-contoh pertama tentang asma Allah dari jenis ikhtilaf tanawu yang pertama. Menyebutkan satu objek tapi dengan ungkapan berbeda-beda. Salah satu contohnya asma Allah, asma Al-Qur'an, asma Nabi, nama-namanya. Kemudian selanjutnya waman angkara dilalata asma'ihi ala sifatihi. Nah, siapapun golongan yang mengingkari indikasi nama Allah atas sifatnya, mimman yadda'i zahira, yaitu dari kalangan yang mengklaim dirinya sebagai az-zahiri dalam sifat Allah, ya, bukan zahiri dalam masalah fikih, ya. Zahiri dalam masalah sifat Allah. Faqauluhu, maka pendapat itu min jinsi, termasuk bentuk qauli pendapat ghulatil batini, ya, kalangan batiniyah, ya. Ghulat itu kalau dalam kelompok itu selalu ada ghulat, ya. Jadi ghulat itu kalangan Mu'tazilah yang ya, ekstrem, tapi ada istilahnya khusus, apa ya, saya lupa. Nah, militan, ya, kalangan militan, ya, kalangan militan, ya. Militannya batiniyah. Jadi batiniyah yang betul-betul paling ekstrim. Itu ghulatil batiniyah dan qaramithah. Ini sebenarnya mereka itu awalnya dari kelompok-kelompok Syiah, bukan dari sama sekali bukan dari kelompok Ahlus Sunnah. Nah, ya, qaramithah ini dari golongan Syiah. Jadi banyak dari pendaku Ahlus Sunnah yang mereka berbeda dengan as-salaf, ya. Sunni tapi bukan salafi, ya. Itu kalau kita membagi lagi, karena pertama pembagian itu Ahlus Sunnah dengan Syiah. Nanti di kalangan Ahlus Sunnah nanti terpecah lagi, ya. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ariyah dan lain-lain, gitu, ya. Tapi kalau dalam konteks yang mengerucut, ya, setiap salafi itu ya Ahlus Sunnah. Tapi dalam kelompok umum, karena manusia tahunya kaum muslimin dibagi jadi dua, Syi'i dengan Sunni. Sunni itu Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah terbagi lagi menjadi berbagai kelompok. Nah, sebagian di antara pendaku Ahlus Sunnah itu sebenarnya pecahan-pecahan dari qaramithah. Sebagian pendaku Sufi misalnya, itu sebenarnya bukan dari golongan Ahlus Sunnah asli. Mereka yang sebenarnya membawa pemahaman Syiah. Jadi banyak pemahaman Sufi itu yang berasal dari Syiah. Ya, begitu juga qaramithah di kalangan golongan yang membahas tentang asma dan sifat Allah ini. Yaqulun, mereka mengatakan la yuqalu huwa hayyun wa laysa bihayyin. Kalau disebutkan Allah itu kan hayyun, maha hidup. Maka mereka mengatakan la yuqalu huwa hayyun, Allah tidak dikatakan hayyun wala laysa bihayyin, tapi juga enggak bisa dikatakan tidak hayyun. Bukan hayyun juga bukan tidak hayyun. Bukan alim, bukan tidak alim. Ini kalangan qaramithah, ya. Iya, mereka nufatul asma was sifat. Mereka bukan cuma menafikan sifat, tapi juga menafikan bahkan kata hayyunnya saja enggak mereka akui. Hayyun juga enggak. Jadi bukan hayyun juga enggak, ya. Alim. Jadi Allah alim, enggak, ya. Jadi bukan alim, enggak juga, ya. Gitu mereka, ya. Jadi mereka akhirnya menyebutkan hadhi asma bila makna. Nama yang betul-betul hanya sebutan aja. Hanya sebutan saja, enggak punya tujuan sama sekali. Ya, enggak punya tujuan sama sekali. Jadi kalangan nufat
yang menafikan asma dan sifat Allah itu ada dua. Ada yang menafikan yakni sifat duna asma, ada yang menafikan asma dan sifat kalian. Bal yanfuna anhun naqidain, mereka akhirnya menafikan, menolak. Naqidon dua hal yang berlawanan semuanya. Besar enggak besar juga enggak, ya gitu ya. Bagus enggak bagus juga enggak. Fa inna ulaikal qaramithah. Sesungguhnya kalangan qaramithah al-batiniyah itu la yunkiruna isman huwa alamun mahdhun kal mudmarat. Pada konteks ini sebenarnya kalangan qaramithah itu tidak hanya mengingkari nama yang dia alamun mahdun, hanya semata-mata nama saja yang mereka ingkari. Kal mudmarat, seperti halnya apa mudmarat itu dhamir kata ganti ya. Dia, kamu ya. Seperti itu bukan hanya itu. Mereka bukan hanya menafikan nama saja. Wa innama yunkiruna ma fi asma'ihil husna, tapi yang mereka ingkari adalah pemilik dari nama tersebut. Ya, kalau mereka mengingkari alim, adanya alim ya mengingkari Allah. Mereka mengingkari basir, adanya basir, Allah yang Maha melihat ya berarti mengingkari Allah. Jadi hakikatnya begitu. Ya kufur betul. Ya, makanya al-qaramithah al-batiniyah sekali lagi mereka pendakwa Ahlus Sunnah, tapi sebenarnya mereka berasal dari kalangan Syiah. Mereka itu kufur, ya. Karena mereka itu menafikan asma dan sifat Allah. Karena sekali lagi ini persoalan tauhid, ya. Ya, jadi mereka mayunkiruna ma fi asma'il husna min sifatil isbat, tentang apa yang ditetapkan dalam sifat tersebut, ya. Jadi ilmu Allah mereka tolak, maha kuasaan Allah mereka tolak, ya. Jadi mereka enggak hanya nolak namanya aja. Faman wafaqahum ala maqsudihim. Siapapun golongan yang setuju dengan pendapat mereka, dengan tujuan mereka tadi, ma'a da'wahum al-ghuluwa fi zahir. Sementara dalam konteks realitas mereka mengaku sebagai ahli zahir. Kami itu berpegang kepada zahir ayat, ya. Kami berpegang kepada teks, ya, Quran. Tapi ternyata mereka menolak, ya. Al-alim itu kan lafalnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan ya al-alim, tapi la alimun wa laisa bi alim, ya. Tidak alim tapi juga tidak alim, ya. Maka mereka muwafiqan li ghulatil batiniyah fi dzalik. Wa laisa hadza mawdi' abasti dzalik. Tapi bukan di sini tempat untuk membahas persoalan ini secara lebih luas. Jadi di sini hanya sebagai contoh, jadi kita tidak sedang membahas tentang apa? Tentang tauhid asma wa sifat. Pembahasan kita tentang ilmu tafsir sebenarnya kan begitu ya. Jadi makanya beliau membatasi walaisa hadza mawdi'a basti dzalik. Jadi kalau antum baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, antum akan dapatkan ucapan beliau ini ribuan kali. Bukan cuma belasan, ratusan, bahkan ribuan kali beliau mengucapkan. Bukan ini saatnya menjelaskan. Nah, karena beliau ketika sedang menjelaskan satu masalah, masuk tanpa sadar ke masalah yang lain. Ya supaya nggak meloncat, ya kembali ke laptop. Kalau kita ya saya kembali ke laptop, kembali ke pembahasannya ya gitu ya. Nah, jadi ya kalau bahasa kitanya gitu ya. Kalau nggak digituin ya nanti kesana akhirnya bahasnya kemana-mana, pembahasan awalnya malah nggak dibahas lagi. Jadi beliau biasanya batasi dengan ini bahasa beliau ya, bukan kembali ke laptop tapi apa? Walaisa hadza mawdi'a basti dzalik. Bukan ini saatnya untuk membahasnya secara panjang lebar. Ya. Jadi ini sekali lagi kebiasaan Ibnu Taimiyah ya, yang menunjukkan apa keluasan ilmu, sa'ati ilmi ya. Yang sering disebut dengan istitradat atau istitraat ya. Istitradat itu berarti membahas sesuatu keluar dari pembahasan itu karena memang itu terkandung dalam bahasan tadi. Kalau istitraat itu dari tawari. Tawari itu pembahasan tiba-tiba, nggak sengaja membahas tapi dibahas. Jadi dua-duanya benar ya, istitraat itu benar.
istitradat, benar dua-duanya. Jadi Ibnu Taimiyah itu ulama yang dikenal katsirul istitradat, katsirul istitraat. Banyak sekali membahas persoalan secara tiba-tiba. Itu karena keluasan ilmunya. Ya, kira begitu ya. Biasanya orang kalau ilmunya terbatas, bahas yang udah ada aja kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Jangankan bahas yang di luar itu ya. Yang ini aja, dia nggak bisa bahas semua ya. Tapi kalau yang ininya lebih banyak dari yang disampaikan, dia biasanya membahas secara melompat ke yang lain. Itu satu hal yang biasa. Kita juga dapatkan hal itu pada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wal muallifu rahimahullah, dan muallif ya, rahimahullah litashabbu'ihi, karena begitu matang. Tasyabbu' itu kan kenyang ya. Udah kenyang banget bihadzal ilmu. Kalau bahasa Indonesia biasanya kalau ilmu bukannya kenyang tapi matang ya. Sudah matang banget dalam ilmu. Sara la budda ayadzkurahu. Mau enggak mau beliau nyebutkan itu. Ya, contohnya Asmaul Husna begini, ya. Kenapa ini kenapa disebut dengan ikhtilaf tanawu? Karena di satu sisi menunjukkan satu zat, di sisi lain menunjukkan sifat. Berarti kita juga harus menetapkan sifat Allah. Ya, bahas tentang itu ya, gitu ya. Jadi tempat lompatannya itu seperti itu. Huna fi asma'illahi ta'ala. Di sini, ya. Ternyata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga ngikutin jejak beliau dalam tentang asma Allah. Inqasama nas, umat manusia terbagi fiha ila aqsam, menjadi beberapa golongan. Minhum man ja'alaha a'laman mahdatan. Ada yang menganggap bahwa nama Allah itu hanya a'laman. Alam itu nama benda, nama sesuatu. Ya. Kalau dalam konteks ini hanya nama Allah, nama aja. Ya. Hanya sebagai tanda. Jadi alam itu disebut alam itu dari bahasa Arab itu alam artinya bendera yang dipancangkan di satu tempat untuk menunjukkan sesuatu. Misalnya ini rumah gubernur, ini benderanya warna ini. Ya. Ini bupati bendera warna ini. Ya. Kalau ini warna kuning, nah berarti orang baru meninggal. Ya, misalnya gitu ya. Ya. Ya itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya alam. Jadi yang namanya alam ini udah nggak punya arti, dia cuma nunjukin aja, nunjukin. Nah ini rumahnya 10 udah nggak lebih dari itu. Itulah namanya alam. Jadi ada sebagian yang mengatakan nama-nama Allah itu ya seperti itu, sebagai petunjuk aja, nggak lebih dari itu. La tadullu alal makna mutlaqan, tidak menunjukkan makna sama sekali. Wa minhum, ada ya, man ja'alaha a'laman wa awsafan. Ada yang menjadikan nama Allah ini sebagai tanda ya yang menunjukkan Allah, indikasi menunjukkan Allah, tapi juga sifat. Wa minhum, tapi ada juga yang mengatakan la naqulu, kita enggak menyebut innahu hayyun, Allah itu maha hidup. Wala naqulu, tapi kita juga enggak mengatakan innahu laisa bihayyin, Allah tidak hidup. Ya. Tidak alim, tapi juga tidak alim. Tidak basir, tapi juga tidak basir. Begitu seterusnya. Nungkiru hadza wa hadza. Jadi ada yang mengatakan enggak punya makna sama sekali, cuma nama. Ada yang mengatakan nama dan juga ada sifatnya, tapi ada juga yang memilih mazhab yang aneh ya. Yang akhirnya enggak jelas. Idzan famahu, kalau begitu gimana? Apa maksud mereka? Yujibu nabi qaulihim, mereka akan menjawab begini. Innal hayata wal mauta la yasihhu nafyuhuma wa isbatuhuma. Kata hidup dan mati, ini kata mereka. Ini kalau udah liberalis ngomongnya begitu ya. Kata hidup dan mati, la yasihhu, enggak bisa la yasihhu nafyuhuma, enggak bisa dikatakan tidak, wa isbatuhuma atau iya. Jadi manusia sesuatu itu nggak bisa dikatakan dia hidup atau dia mati illa liman huwa qabilun lidzalik, kecuali bagi yang bisa menerima keduanya. Katanya gitu. Kalau orang ini bisa mati, nah baru disebutkan dia sekarang hidup. Ya. Kan gitu ya. Kalau dasarnya mati, ya nggak dikasih sifat itu lagi ya, udah mati kata mereka ya. Ini jangan ikutin, ini logika mereka ya, atau jangan iyain ya. Ya ini logika mereka ya.
Memang kalau orang rasionalis itu kalau ngomong muter-muter, ya, kalau orang yang cuma dengerin ucapannya, oh iya juga ya, benar juga ya. Ujungnya lari nanti ke situ, ya. Mereka mengatakan begitu. Walihada la yusaful jidar bi annahu hayyun wa lam yamut. Makanya yang namanya tembok nggak bisa disebutkan ini hidup atau mati. Ya, karena dia memang tidak pernah hidup, ya. Walil ijabah ala dzalik naqul, untuk menjawab itu kita katakan, ini udah agak dalam ini bahasan Syekh ya. Malah lebih dalam dari Ibnu Taimiyah sendiri ya. Inna da'wakum innal hayata wal mauta. Klaim kalian bahwa hidup dan mati la yusafu biha, tidak bisa dijadikan sifat illa man kana qabilan, kecuali bagi yang bisa menerima mati atau hidup. Mujarradu da'wan, itu cuma klaim semata. Au urfun istana'tumuhu, atau hanya kebiasaan yang kalian buat-buat sendiri. Allah Subhanahu wa taala wasafal asnam bi annahum amwat, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebut berhala itu sebagai benda mati. Betul enggak ya? Al asnam bi annahum amwat. Berhala itu mati. Kita dalam bahasa Indonesia juga menyebut ya, bahwa ini benda mati. Jadi bisa disebutkan kata mati meskipun dia enggak pernah hidup, ya. Jadi ungkapan mereka bahwa hidup mati itu hanya dilekatkan kepada yang bisa hidup bisa mati, itu nggak bisa diterima, ya. Karena dalam setiap bahasa sesuatu yang tidak hidup juga bisa disebut benda mati. Wa nafa'anhumul hayah, Allah menolak adanya kehidupan pada berhala, seperti dalam firman Allah, walladzina yad'una min dunillahi, orang-orang yang menyembah selain Allah, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, yang enggak bisa menciptakan sesuatu bahkan diciptakan. Amwatun ghairu ya, yang mereka itu mati, enggak hidup. Jadi Allah menyebut berhala sebagai mati. Ya. Wa hum ya'buduna syajaran, mereka juga menyembah pohon, wa hajaran wa ma asybah dzalik. Fantaqadha qauluhum, maka ucapan mereka itu mengetok kepala mereka sendiri, kalau bahasa kita begitu. Fantaqadha qauluhum. Fantaqadha itu artinya batal dengan sendirinya. Ya, ucapan mereka ya mengetok kepala mereka sendiri binasil Quran, dengan nas dari Al-Quran. Apa-apa udah ini kok. Udah apa? Iya, udah mau selesai. Enggak apa-apa. Ya, jadi itu ya konteksnya. Fa amma za'mahum, ini bagian akhir mungkin kita bahas karena penjelasannya panjang ya. Wa amma za'mahum annana law qulna, adapun klaim mereka bahwa kalau kita mengatakan innallaha hayyun, Allah itu maha hidup, syabbahnahu bil ahya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk hidup. Walau qulna innahu mayyit, kalau kita sebutkan Allah itu mati, wal iyadzubillah, syabbahnahu bil amwat, kita menyerupakan Allah dengan benda mati, berarti nggak usah disebut hidup, nggak usah disebut mati, kata mereka. Karena masing-masing salah. Ya. Jazakallahu khair. Fa innakum ala za'mikum hadza, kalau kalian mengatakan begitu, qad syabbahtumu bil jamadat, berarti kita menyerupakan Allah dengan benda-benda mati, jamad. Ya. Karena kalau kita belajar biologi itu ya, ada manusia, ada tumbuhan, ya, kemudian ada benda mati, gitu ya. Jadi kita menyerupakan Allah dengan jamadat, ya, yang tidak bisa dikatakan hidup, tidak bisa dikatakan mati, kata kalian. Fama dumtum taqulun innahu ghairu qabilun lil hayah wal maut kal hajar. Kalau kalian mengatakan Allah nggak bisa menerima sifat hidup dan mati, kal hajar, seperti batu. Mereka kan makan begitu. Batu itu nggak bisa dikatakan hidup, nggak bisa dikatakan mati. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan batu. Faqad syabbahtumu bil jamad, kalian menyerupakan Allah dengan benda mati. Jadi logika mereka pasti akan berbalik, karena setiap logika betapapun hebatnya dalam porak-porandakan kebenaran, dia pasti akan kembali ke mereka sendiri. Jadi logika mereka itu pasti akan cacat, pasti cacat. Ya.
seperti kalangan Nasrani baru-baru ini nyebar, mereka mempertahankan ungkapan bahwasanya umat Islam mengatakan kenapa mereka umat Kristen itu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Enggak, keyakinan kami orang Kristen bukan, kata mereka ya, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Karena menjadikan manusia sebagai Tuhan itu nggak ada yang sanggup. Allah pun kata mereka tidak mampu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tapi yang ada adalah Tuhan menjadi manusia. Ya, karena kata mereka maha kuasa loh. Kalian katakan maha kuasa nggak? Kata dia. Kalau kalian mengatakan maha kuasa, berarti kalian harus yakin bahwa Allah juga bisa jadi manusia, kan maha kuasa. Kalau enggak berarti Allah nggak maha kuasa. Padahal di bagian awal dia sudah mengatakan kalau menjadikan manusia sebagai Tuhan, Allah aja nggak mampu ya. Ya, berarti kalau emang mampu menjadikan Tuhan sebagai manusia, juga bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan. Oh nggak bisa, ya sama ya. Ya, berarti sama juga. Dalil yang mereka gunakan untuk menolak maha kuasa, ya, dengan dalil yang pertama itu juga berlaku untuk dalil yang kedua. Jadi ya cacat logika. Jadi intinya dalam konteks yang semacam ini Ahlussunnah wal Jamaah, ya, umat Islam mengatakan, ya, itu sifat, kalau kita sudah belajar itu namanya sifat mustahil bagi Allah. Dan itu nggak bisa disebutkan kata bisa, enggak. Ya. Allah nggak bisa menciptakan ini, enggak. Bukan bisa di situ, karena itu sifat mustahil. Ya, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal bisa nggak bisa, memang sifat mustahil. Karena ketika melakukan itu justru menunjukkan kelemahan. Ketidakmampuan. Gitu ya. Menciptakan dirinya sebagai manusia, kemudian manusia kena mati, ya, kemudian manusia ini mati kan begitu ya, dalam konteks manusia kan dia mati, kemudian Allah mati, iya matinya pas dia jadi manusia, ya, tapi kalau mati juga, akhirnya hancur semua logikanya, ya, jadi konteksnya begitu, jadi yang ketika tidak mampu yang mereka kata tidak itu bahasa mereka, itu bukan tidak mampu, tapi itu sifat lemah. Jadi Allah tidak mungkin memiliki sifat lemah. Maaf ya. Mampukah Allah menciptakan sebuah benda yang besar sekali sampai Allah tidak mampu mengangkatnya, kan begitu ya? Orang ateis saling. Ini bukan tidak mampu menciptakan, tidak mungkin karena itu sifat lemah. Ya. Sifat manusia aja kadang-kadang kita bisa ngomong gitu. Ya, yang kayak gini nggak mungkin nggak paham nih. Ya, dia kan pintar nih, bisa nggak kamu nggak paham soal ini? Bisa nggak? Manusia nggak bisa, dia pintar, dia pasti paham. Padahal itu manusia. Ya, jadi ketika berarti kamu kurang pintar karena kamu nggak bisa jadi orang nggak pintar. Nah, ini bodoh, ya. Kalau dia bisa jadi nggak pintar, berarti dia nggak pintar lagi, gitu ya. Jadi ini sifat mustahil. Padahal itu pada diri manusia, apalagi pada zat Allah. Jadi itu bukan tidak bisa. Kata tidak bisa itu bahasa kamu. Ya. Memang itu sifat mustahil bagi Allah karena itu adalah kelemahan. Jadi Allah tidak mungkin memiliki kelemahan bahasa jelas ya. Itu tidak mungkin memiliki kelemahan tadi. Kata bisa itu kan bahasa kamu. Bisakah Allah? Nah, seharusnya itu nggak mungkin ya. Karena Allah itu tidak mungkin memiliki kelemahan. Ya, ketika melakukan itu berarti Allah memiliki kelemahan. Jadi itu cacat logikanya orang-orang yang bergantung kepada logikanya sehingga menafikan asma dan sifat Allah. Itu semuanya pasti akan berujung pada sesuatu yang mempersalahkan mereka sendiri. Ya, kalau dikatakan Allah hidup berarti sesuai dengan makhluk hidup. Allah itu mati, ya berarti nanti sesuai dengan makhluk yang mati. Kalau tidak hidup tidak mati. Yang tidak hidup tidak mati itu seperti apa? Seperti misalnya tembok, berarti ya kamu menyamakan Allah dengan tembok, kan lebih parah lagi. Kan mereka mengatakan begitu. Yang mengatakan tembok itu nggak hidup nggak mati itu mereka dengan hujah pertama.
ya. Bahwa yang bisa disifati dengan hidup dan mati itu yang bisa hidup atau bisa mati. Maka tembok dikatakan tidak bisa dikatakan hidup, tidak bisa dikatakan mati. Tapi dalam hujah kedua mereka mengatakan Allah tidak hidup, tidak mati. Berarti nyamakan dengan tembok yang mereka katakan tadi. Kayak gitu ya. Bisa paham ya maksudnya ya? Ya. Ini seperti cacat yang saya bilang tadi ya, yang orang Nasrani yang katakan nggak menjadikan manusia sebagai Tuhan, karena Allah sendiri saja nggak bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan, tapi menjadikan Tuhan sebagai manusia. Iya, karena Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, karena nggak bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan, balik sendiri ya. Jadi ya, Allah alam bisa. Tapi antum jangan banyak berkecimpung ya di kontak-kontak ada orang kayak gitu, anggap banyak. Kalau kalau falsafahnya, kalau seseorang itu tidak membahas secara detail dengan logika yang sehat dari ulama-ulama yang paham, kita bisa terjebak dalam logika mereka yang salah. Jadi makanya pembahasan ini, makanya saya katakan tadi sebenarnya cukup udah dalam banget ini yang disampaikan oleh Syekh, karena itu udah pembahasan di Lum'atul I'tiqad, di Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, udah pembahasannya udah dalam. Di buku-buku itu biasanya ada faida qalu kadzalik, kalau ahli bid'ah mengatakan begini, jawab begini. Kalau mereka mengatakan ini yang udah kuat duluan, udah kuat dulu baru bantah berbantahnya dibahas. Tapi kalau enggak malah akhirnya pusing. Ya, udah nggak usah belajar sama sekali lah. Bahaya ya kan? Nah, jadi makanya yang dibahas ini benar. Ya. Nah, tapi harus hati-hati. Karena ketika saya nyampaikan tadi sengaja tuh saya ulang ya, supaya nyampe nanti daripada nggak nyampe nanti bingung. Ya, bahaya. Ya. Kita cukupkan di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Ah ya, silakan. Ya, ahli ibadah tapi nggak berilmu. Apakah Allah bisa masuk dalam ya. Ya, sama seperti tadi. Bahwa itu dia salah menggunakan bahasa, bukan bisa. Tetapi itu adalah hal mustahil bagi Allah. Karena hal yang seperti itu adalah kelemahan. Jadi Allah mustahil melakukan kelemahan. Jadi kata bisa itu kan kosakata dia. Bisa apa enggak. Seolah-olah orang yang melakukan sesuatu yang menunjukkan kelemahan dikatakan bisa, itu kan enggak cocok. Ya manusia aja kamu bisa nggak kamu goblok kayak gini gitu ya. Ya, manusia aja nggak akan, oh itu bukan bisa tuh namanya ya. Itu bukan itu namanya ngancurin padahal manusia. Padahal secara hukum akal ya bisa aja dia tiba-tiba jadi goblok kan gitu ya. Tetapi manusia ini pun nggak akan terima. Jadi kata bisa itu nggak tepat dalam pertanyaan ini. Ya, karena itu sesuatu yang mustahil. Kelemahan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, jadi tidak bisa kan bisa itu, kata bisa itu nggak tepat. Bisa itu kan sesuatu yang diusahakan ya. Kalau dia mampu melakukan itu bisa. Tetapi sesuatu yang menunjukkan kelemahan nggak bisa disebut bisa. Ya. Bisa nggak kamu goblok dikit gitu ya? Itu kan cocok ya. Ya. Kan gitu ya. Itu kelemahan. Padahal bagi manusia itu mungkin ya. Tetapi tetap aja kita nggak bisa menerima itu sebagai pertanyaan gitu ya. Ya, nggak bisa menerima, apalagi itu ditujukan kepada Allah. Ya, silakan. Berdoa dengan oh, zikir. Iya. Iya. Berzikir dan berdoa itu hal yang berbeda ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebutkan doa dan menyebutkan nama Allah. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberikan rezeki. Adapun berzikir, melantunkan zikir, melafalkan zikir. Zikir itu ada dua ya.
Jadi nanti konteksnya pembahasannya sebenarnya panjang, tapi saya ringkas saja. Zikir itu ada dua. Zikir yang pertama mengingat Allah. Kalau yang dimaksud berzikir mengingat Allah, orang menyebutkan Allah boleh. Allah. Dalam keadaan Allah itu boleh. Konteksnya adalah mengingat Allah. Nah, zikir yang kedua adalah melafalkan zikir. Seperti subhanallah, walhamdulillah, itu lafal zikir. Nah, lafal zikir ini tauqifi. Sifatnya baku, nggak boleh dibuat-buat. Allahu Akbar ya Allahu Akbar, diganti Allahu A'zam boleh nggak? Nggak boleh. Artinya sama. Akbar, A'zam. Nggak bisa, karena itu lafal zikir. Tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Alhamdulillah diganti jadi al-madhu. Nggak bisa. Ya. Karena lafalnya memang alhamdulillah betapapun maknanya kata kita sama, sinonim, nggak bisa. Karena itu lafal zikir. Jadi kalau berzikir, yang berzikir itu ada lafal-lafalnya. Dan semua lafal zikir itu adalah kalimat sempurna. Ya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan Allah itu sebagai lafal zikir. Kenapa? Karena itu tidak disyariatkan. Tidak ada lafal zikir Allah. Ya, lafal zikir itu tidak ada. Allah diajarkan sebagai lafal zikir. Subhanallah ada, Allahu Akbar ada, la ilaha illallah ada. Tapi Allah tidak ada. Jadi kalau itu sebagai lafal zikir tidak bisa. Ya. Tetapi kalau menyebutkan kata Allah itu untuk mengingat Allah, itu nggak jadi masalah. Nah, dua hal ini yang sebenarnya sering disalahpahami. Yang menyalahkan secara total juga nggak benar. Ya. 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 Nah. Jadi yang menyalahkan secara total nggak boleh berzikir dengan Allah itu juga tidak benar pada satu sisi. Kalau yang dimaksudkan sekadar mengingat Allah, ya memang kita mengingat Allah dengan lafal Allah. Ya kita mau berbuat salah, ya Allah, ya, betul ya. Kita mau melakukan sesuatu ingat Allah, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi kalau itu yang dimaksudkan adalah mengingat Allah. Kayak kok talaffuz bizikri, berzikir, ya kalau kita menyebut dalam bahasa berzikir. Talaffuz bizikri kalau di Indonesia terjemahan berzikir. Kalau berzikir itu harus dengan zikir yang ada tuntunannya. Ya kalau mau menyebutkan ya subhanallah, kalau menyebutkan Allahu Akbar, kalau mau menyebutkan la ilaha illallah, kalau mau menyebutkan alhamdulillah, itu zikir-zikir. Subhanal azim, itu juga zikir yang disyariatkan dan seterusnya. Nah, jadi itu ya, secara konteks demikian. Saya cukupkan di sini. Cara kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.